Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat komunitas Jamur Indonesia dimanapun berada, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan sukses selalu. Berjumpa kembali dengan saya Sumedi Al-Jamuri di channel Master Jamur Indonesia. Oke sahabat komunitas Jamur Indonesia dimanapun berada, saat ini ada salah satu potensi jamur edible atau jamur konsumsi yang mulai digemari sekaligus dibudidayakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Sebenarnya jamur ini merupakan kategori atau rumpun dari jamur kompos yang biasa tumbuh di alam liar, di sawah-sawah maupun di kebun-kebun. Utamanya jamur ini tumbuh atau sering tumbuh pada media jerami padi yang sudah dipotong kemudian ditumpuk di sawah-sawah. Namun karena budidayanya saat ini menggunakan limbah janggal jagung, sehingga kini jamur ini sering akrab atau sering disebut dengan jamur janggal jagung. Nah sahabat-sahabat semua, pada video kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk melihat-lihat sekaligus menyaksikan bagaimana budidaya jamur janggal jagung ini. Oke, ikuti terus videonya. Nah sahabat-sahabat semua, inilah tampilan fisik salah satu jamur kompos yang sekarang sedang populer dibudidayakan di Indonesia, yakni jamur janggal jagung. Disebut demikian karena memang budidaya jamur ini menggunakan limbah janggal jagung atau tongkol jagung yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Selain menggunakan janggal jagung, jamur ini juga bisa dibudidayakan menggunakan limbah lainnya seperti jerami padi atau limbah kompos-komposan yang lainnya. Sehingga jamur ini kini mulai populer dibudidayakan oleh masyarakat di Indonesia. Selain dikenal sederhana dan mudah, budidaya jamur ini juga dikenal murah, bahan baku, teknologi maupun rumah yang digunakan untuk budidaya jamur janggal ini. Yang menarik sahabat-sahabat semua bahwa budidaya jamur janggal ini tidak menggunakan steam atau sterilisasi. Nah, bahkan tidak menggunakan benih kultur layaknya budidaya jamur yang lainnya. Nah sahabat-sahabat semua, seperti apa budidaya jamur janggal ini? Yuk kita ikuti wawancara khusus dengan salah satu petani jamur janggal yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Niki setelah dipetik langsung disiram. Niki tujuannya untuk apa nih? Untuk melembabkan terus biar bibit-bibit yang kecil tidak kering. Oh gitu. Jadi sahabat-sahabat semua, ini setelah dipetik seperti tadi sudah dipetik ya. Kumbung yang sana belum dipetik, ini sudah dipetik. Setelah dipetik kemudian disiram air ya. Tujuannya untuk menjaga kelembaban rumah jamurnya ya, untuk menjaga kelembaban ruangan jamurnya ini supaya yang kecil-kecil tidak kering, tidak mati. Cukup satu embur atau Lihat situasi, kalau masih agak sedikit basah, ukuran 1 kali 6 meter cukup 1 ember. Oh gitu, 1 kali 6 nih guys, 1 kali 6 meter. Kalau terlalu kering bisa 2 ember atau 1,5 ember. Oke. Untuk perawatan kita pakai air leri atau cucian beras dengan padi. Oke Pak Jumadi, niki saya mau nanya-nanya ya dalam kerangka untuk pengenalan ya, sosialisasi budidaya jamur janggal bagi masyarakat ya, yang mungkin akan kita tayangkan di channel Master Jamur Indonesia. Karena di Jogja ini saya lihat baru ada di Playan Gunung Kidul, yakni di tempat panjenengan. Nah mungkin bisa diceritakan
bagaimana proses produksi awal dari mulai pengadaan nih kok bonggol jagung ya atau tongkol jagung, kemudian komposisinya seperti apa, proses awalnya bagaimana, monggo diceritakan. Kita pakai bahan yang cukup sederhana kemauan, dari karung-karung bekas. Tinggian pinggiran ini 40 cm. Terus bahan-bahan kalau di sini bahan jungle itu sudah beli ya Pak? Bahan janggalnya sudah beli sekarang ya? Karena jungle produksi sendiri nggak mencukupi dan ada pengadaan dari luar. Ya. Jadi dari tetangga-tetangga kita beli per karung sekitar 3.000 sampai 5.000 ya. Oke, nah ini tumpuannya seperti apa Pak Jumadi? Ini tumpuan jungle. Perbandingannya ya, misalnya dalam 1 meter persegi butuh jungle berapa, atau mungkin ini bicara luasan inilah mungkin 1 kali 6 ini ya, 1 kali 6 meter ini butuh bahan baku utama berapa, kemudian bahan baku tambahannya butuh berapa, dan komposisinya seperti apa gitu. Untuk pumpung ukuran 1 kali 6 meter ini kita membutuhkan sekitar 8 sak. Seluasan ini ya, 1 kali 6 ini butuh 6 meter, itu 8 sampai 9 karung jungle ya. Kemudian komposisi taburan kita pakai bekatul itu 6 kilo. Bekatulnya 6 kilo. Terus Korea 1 kilo. Oke, jadi sahabat-sahabat semua, ini untuk rumah jamurnya, rumah jamur jungle-nya ini cukup sederhana ya. Ini Pak Jumadi bikinnya pakai bagor ini ya, karung apa ini namanya, karung bagor ya. Karung bagor bisa juga dengan seperti sebelah ini pakai plastik mulsa juga bisa, tapi paling sederhana pakai ini ya. Ini sudah cukup bisa untuk budidaya jamur jungle ini. Kemudian dari 1 kali 6 meter sahabat-sahabat semua, ini Pak Jumadi menggunakan bahan bakunya utama jungle 8 sampai 9 bagor atau 9 karung ya, kemudian dicampur dengan bahan tambahan bekatul 6 kilo sama urea 1 kilo sama apa? Oh, ragi sama ragi tape 1 bungkus. Ini di prosesnya seperti apa Pak Jumadi? Dari bahan bakunya kan sudah ada 8 sampai 9 karung. Terus ini kan sekitar ketinggian berapa, terus teknis komposisinya seperti apa? Monggo silakan. Pertama kan kita tuang dulu yang sekitar 6 karung. Oke, 6 karung ya. Terus setelah itu aduan dari campuran bekatul, urea sama ragi tape kita taburkan tipis. Itu dicampur aduk dulu ya. Dan nanti ditaburkan tipis dulu. Ya. Setelah itu selesai, kita taburkan jungle yang kedua. Di atasnya, di lapisan yang atasnya dikasih jungle lagi. Terus setelah itu kita taburkan sisa campuran yang tadi komposisi tadi ya. Yang sampai habis. Kira-kira ya agak tebal. Oke, jadi ini ada 2 lapis ya Pak Jumadi ya. Ada 2 lapis. Lapis sekitar ini mungkin sahabat-sahabat semua kalau tidak salah ini 10 cm ya, 10 cm dari lapisan dasar ya, dari lapisan dasar tanah ya. Kemudian setelah selesai kemudian dikerupuk ya. Sebelum itu kita siram air dulu. Oh, disiram air dulu ya. Jadi setelah diratakan sahabat-sahabat semua, kemudian nanti baru disiram air ya. Kemudian kita ditutup rapat ya. Rapat. Selama berapa hari Pak Jumadi ditutup rapatnya? Kita tunggu, kita lihat sekitar 3 hari. Kalau ya, masih ada lembab kita biarkan dulu. Kalau sudah kering kita siram lagi. Nanti 5 hari kita lihat lagi. Oke. Nanti mulai tumbuh itu sekitar umur 8 sampai 10 hari. Itu sudah 8 sampai 10 hari. Jadi muncul ini ya, putih-putih lamat ini ya, kecil-kecil ya. Oke, berarti hampir mirip-mirip dengan jamur merang ya. Jamur merang saya lihat dari penaburan. Jamur merang, jamur kancing hampir mirip, itu butuh waktu juga sekitar 10 hari.
dari ditabur mulai tumbuh lamat-lamat calon jamur begitu ya. Nah setelah itu baru muncul tunas, kemudian siap dipetik. Muncul tunas seperti ini sekitar nanti kan Ya ini yang masih 10 hari sekali. itu baru tumbuh miselium, terus 2 hari kemudian ini baru muncul. Umur 15 sampai 17 hari sudah seperti ini. Seperti ini. Oke. Ini semalam terus hari sorenya sudah bisa Sudah dipetik ya. Jadi dari lama jabat-jabat semua ini kurang lebih 3 sampai 5 hari ya. Kemudian dari mulai tunas ya, mungkin saya ambil contoh satu ya. Tidak apa ini ya. Nah ini sahabat-sahabat semua, dari mulai muncul bintik-bintik putih seperti ini jarak 3 sampai 5 hari baru muncul tunas ya. Setelah muncul tunas seperti ini besok hari sudah bisa dipetik ya. Jadi umurnya 2 hari dari tunas, 1 hari dari mulai muncul seperti ini. Ini jadi dari petik ini besok pagi, besok sore ya Pak ya. Ini sudah setiap sore jamur ini dipetik hingga kurang lebih 3 minggu ya. 3 minggu ke depan masih setiap sore dipetik terus ya. Ini pengalaman Pak Jumadi dari luasan 1 kali 6 meter ini kira-kira sampai satu periode itu keluar berapa jumlah kurang lebih? Untuk panen awal itu sekitar biasanya maksimalnya itu 1 minggunya. Per harinya itu 1 minggu. Sekitar 1,5 sampai 2 kilo. Satu luasan ini ya, 6 meter persegi ya, 6 meter persegi. Satu kali petik 1,5 sampai 2 kilo selama 1 minggu yang maksimal beratnya. 1 minggu. Oh gitu, selama 1 minggu. Habis itu mengalami penurunan. Oke, sahabat-sahabat semua ya, sekilas seperti itu ya budidaya jamur jungle. Oke sahabat-sahabat semua, ini salah satu lokasi ya, aplikasi kumbung jamur jungle tapi menggunakan media jerami padi. Nah ini juga salah satu model yang dikembangkan Pak Jumadi ya, bukan menggunakan jungle jagung tapi menggunakan jerami padi dengan perlakuan sama dengan perlakuan jungle gitu. Mungkin saya ini Pak bisa dijelaskan Pak Jumadi seperti apa teknis ya. Kalau tadi yang jungle tadi kan sudah dijelaskan. Nah, untuk yang jamur yang jungle tapi menggunakan media jerami padi, monggo silakan. Kalau yang untuk media jerami agak lebih ribet. Oh lebih ribet malahan dibanding yang jerami sebelumnya harus kita rendam dulu. Oke, kita rendam, baru kita tata. Oh, jeraminya direndam, istilahnya mungkin dikomposkan gitu ya? Di fermentasi. Oh, cuma sebentar. Jadi bukan membasahi seluruh isi kan seluruh. Ada rongga-rongganya kalau jerami itu. Tapi jerami yang sudah kering ya, sudah kering, kemudian direndam, setelah basah baru kemudian ditata. Oke. Ini taburan sama seperti komposisi jamur jungle. Perlakuannya sama dengan jamur jungle ya. Jadi sahabat-sahabat semua ini salah satu model saja ya, budidaya jamur jungle tetapi menggunakan media jerami padi ya, seperti ini. Ini sama ya, 10 cm juga ya Pak Jumadi ya. Oke sahabat-sahabat semua, ini adalah tampilan budidaya jamur jungle yang menggunakan media jerami padi, atau istilah orang desa menggunakan damen yang sudah dikeringkan, kemudian dibasahi, kemudian diperlakukan seperti layaknya jungle jagung. Ini baru kurang lebih umur 12 hari sahabat-sahabat semua, akan tetapi jamurnya sudah tumbuh subur ya. Sudah ada juga yang siap untuk dipetik ya, seperti ini yang sudah ada daunnya. Ini sudah siap dipetik.
Sehingga hampir sama sahabat semua ya, baik menggunakan jungle jagung maupun menggunakan jerami padi, ternyata jamurnya mampu tumbuh seperti ini. Ini yang dipetik tadi Ibu ya? Iya. Yang dipetik, terus setelah dipetik dilakukan pembersihan ya. Nah, oke, ini sahabat-sahabat semua, ini sedang dilakukan pembersihan bonggol ya, supaya kotorannya tidak tercampur ya. Oke, seperti ini sudah bersih. Nah, ini yang masih ada bonggolnya, kemudian ini yang sudah bersih. Cukup dipotongi anu ya Bu, dipunggeli ya istilahnya. Cuma dipunggeli. Prunggel atau apa nak di sini? Ya dipunggel ya. Punggel ya. Mau ngomong Indonesia kan agak susah. Oke, sahabat komunitas jamur Indonesia, alhamdulillah sudah selesai kita petik jamur jungle-nya. Hasilnya ini lumayan ini ya. Ini alhamdulillah ini. Sembari pulang saya membawa jamur jungle ini, ingin merasakan bagaimana lezatnya jamur jungle hasil petik dari bumbung jamur jungle ini. Oke Bu Khalifah Ya. sama Pak Jumadi ya, ini saya matur nuwun sangat sudah dapat ilmunya budidaya jamur jungle, dapat jamurnya juga, semoga manfaat ya. Kemudian usaha Pak Jumadi, Ibu semakin sukses, Amin. semakin lancar, dan ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat Master Jamur Indonesia. Oke, mungkin begitu. Maturun sangat Pak Jumadi. Ini karena sudah selesai, sudah sore, saya terus izin pamit. Ya. Ya, maturun sangat. Moga-moga lancar semuanya. Oke, sahabat semua, demikian video tutorial tentang budidaya jamur jungle. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat yang lain. Saya Sumadi Al Jamuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.